Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Siap beraksi. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah, yaitu Rp1.000. Dapatkannya di toko-toko yang berdekatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacis, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacis. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, viral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus guys. Ya guys ya. Kali ini kita bakal melihat daripada channelnya DW Indonesia yang mana dilarang di dunia. Kenapa rumah di Indonesia masih tetap pakai atap asbestos ya? Kalau kita di Malaysia itu, kalau nggak silap aku ya. Dan juga sebenarnya aku baru tahu nih, yang sebenarnya bukan saja di Indonesia, malah di Malaysia juga banyak yang masih menggunakan asbestos pasti. Ya cumanya kenapa apa sebabnya masih kepenggunaan atap asbestos itu, asbes? Sebab bentar. Sebenarnya aku nggak tahu apa kenapa dengan atap asbestos itu. Memang sangat berbahaya atau dia gimana? Beginilah sebenarnya penggunaan asbestos ini dia mengandungi environmental impact lah kepada diri kita juga. Lagi-lagi untuk kita menarik udara tuh, asbestos mempunyai efeknya tersendiri. Aku baru dan tahu penggunaannya nih. Jadi kita harus simak videonya nih guys ya. Betul. Nah, mungkin ini sedikit ilmu buat kita semua ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal menatap 3, 2, 1 and aku baru tahu Benda nih ini terlihat seperti sebuah puing yang tidak mengancam jiwa. Iya benar. Tapi sebenarnya ini sama mematikannya dengan virus berbahaya. Bahan yang dikumpulkan ini adalah asbes yang dapat ditemukan di hampir setiap tempat di Indonesia. Seperti di banyak daerah di tanah air, semua atap abu-abu seperti yang terlihat di Cianjur, Jawa Barat ini terbuat dari asbes. Sadar akan bahaya ini, selama lebih dari 1 dekade, Muhammad Darisman berupaya mengedukasi warga desa tentang risiko penggunaan bahan bangunan tersebut. Melakukan pembersihan di jalanan warga. Yang kecil-kecil, oke? Kan asbes, ingat, itu paling berbahaya. Ya aku baru tahu nih Baji. Sebenarnya begini, kalau di Malaysia itu ceiling kebanyakan menggunakan asbes di Malaysia. Tetapi atas ada faktor-faktor dari segi larangan dan membahayakan kesehatan, disebabkan itu ditukarkan kepada ceiling macam jenis-jenis yang concrete ceiling apa semua. Tapi ada juga yang buat dinding ya. Ya ada juga, tetapi disebabkan harganya yang murah. Bentar. Jadi ramai yang menggunakan itu. Simak video ini guys biar aku tahu apa sebenarnya ini. Menggunakan air menjadi penting sebelum mengambil potongan-potongan asbes. Ini mencegah serat halus terlepas ke udara, sebab bahan tersebut bersifat karsinogenik jika dihirup. Asbes itu dia baru berdampak kalau dia pecah, seratnya lepas. Kalau dia masih nempel di atap misalnya dan atapnya kalau dia intak, pecah, itu enggak masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika dia robek, kemudian seratnya lepas di udara, kita terhirup. Bagi Tuniah, efek bersinggungan langsung dengan asbes mulai dirasakan bertahun-tahun kemudian. Ia mengidap asbestosis, penyakit paru-paru yang tidak dapat disembuhkan dan berujung kanker. Awalnya saya belum percaya gitu ya Mas, karena saya belum merasakan gitu. Tapi tambah lama 2011 udah mulai merasain batuk-batuk. 2012 tuh baru parah gitu, sampai berbulan-bulan batuk nggak sembuh-sembuh.
saya minta dirujuk ke penyakit dalam dicek di lab, di rongsen positif kena paru, tapi nggak bilang kalau paru itu kan asbes gitu. Sejak ia sakit, perempuan yang biasa dipanggil Aton ini kehilangan pekerjaannya di sebuah pabrik asbes. Dia Meski kerja di telah pabrik, bekerja selama 20 tahun. Saat itu ia mendapat kompensasi sebesar 32 juta rupiah. Sebenarnya sih masker, baju dikasih, seragam tuh. Masker cuma lama-lama kan ya mahal juga kali. Pakai yang kain biasa, yang tipis. Jadi kan masih nembus juga. Tapi sebenarnya banyak juga yang kena. Kadang-kadang sakit, batuk-batuk, ya suka. Banyak yang udah nggak ada sih teman-teman. Bawahan saya umurnya gitu banyak yang pada meninggal. Sebagian besar kasus asbestosis atau kanker paru-paru pada pekerja terjadi 15 tahun setelah orang tersebut pertama kali terpapar asbestos. Sementara untuk kasus mesotelioma baru terdiagnosis 30 tahun setelah paparan pertama asbestos. Jadi untuk Efeknya jangka lama. berdampak ke dalam jaringan paru dan kemudian menimbulkan tanda, asbes itu membutuhkan waktu yang lama. Kami kesulitan terus terang ketika menemukan kasusnya itu meyakinkan ini betul atau tidak. Nah, tandanya asbes, disebabkan asbes itu apa? Ini kayak bekas TBC juga gitu. Nah jadi kita sendiri masih banyak yang harus di-clearkan lagi. Sebanyak 70% asbestos yang diproduksi di dunia digunakan di Asia dengan penggunaan terbanyak adalah Cina, India, dan Indonesia. Di banyak negara penggunaan asbes sudah dihentikan, namun di Indonesia belum sepenuhnya dilarang secara nasional. 90% material asbes yang masuk ke Indonesia itu diproses untuk penggunaan atap semen bergelombang. Jadi mayoritas itu digunakan oleh masyarakat bawah malah. Kenapa sasaran atau market dari atap asbes bergelombang ini masyarakat miskin? Ya mereka kurang akses, itu satu. Yang kedua ini murah gitu ya. Betul. Menurut laporan WHO, pada tahun 2020, angka kejadian kasus baru asbestosis per tahun di Indonesia adalah 231 kasus. Meningkat. Meski jumlahnya relatif kecil, namun ancaman kesehatan jangka panjang yang mengintai nyata. LSM Jaringan Indonesia Larang Asbes mendesak agar pemerintah berhenti mengimpor asbes sejak 2012. Di luar negeri juga sebenarnya lebih dari 50 atau 60 negara sudah melakukan pelarangan. Persoalannya kenapa di Indonesia enggak, kan kayak gitu. Ini ada faktor politik, ekonomi yang pasti yang terlibat di sini. Ini kan mayoritas asbes, material asbes itu impor gitu ya. Jadi dari proses impor berarti kan bea cukai, terus masuk ke Kementerian Perdagangan, masuk ke industri, satu departemen dengan departemen yang lain itu saling lempar tanggung jawab. Hingga perubahan bisa terjadi, pencegahan sementara yang bisa dilakukan hanya mengubur potongan-potongan asbes yang mereka kumpulkan dalam tanah, karena tempat pembuangan khusus juga belum tersedia. Bahaya guys. Yes, tapi sebenarnya itulah yang banyak digunakan. Cumanya memang kita nggak akan percaya atas side effect dia itu, karena dia akan mengambil masa macam 5 tahun, 10 tahun baru ada efeknya selepas asbes itu ada kepingan-kepingan yang pecah ataupun ada debunya yang masuk ke hidung kita, benda itu yang akan efek dan juga batuk kering. Baru tahu nih guys ya. Betul. Wow. Jadi disebabkan itu juga dalam bidang arsitektur kita tidak direkomendasikan oleh ramai orang lah untuk menggunakan asbestos, tetapi menggantikan kepada komposit ceiling begitu, compound roof ataupun metal deck. Walaupun Jadi harganya agak pendapat sedikit kamu, mahal Baji, lah. Bagi pendapat kamu apa yang harus dibuat atau dilaksanakan? Maksudnya ganti dengan clay roof. Clay roof ini murah juga ya? Kalau mau dikatakan walaupun harganya ada sedikit tinggi daripada asbes, tetapi ianya lebih tahan lama lah, sampai berpuluh tahun kalau clay roof ini digunakan. Kalau metal deck ini bisa nggak kalau kamu tunjukin kita clay roof itu gimana? Clay roof. Tidak apa guys ya, karena ilmu ini aku juga nggak tahu, tapi Pak Cis ini adalah seorang arsitek, jadi dia harus ada ilmunya ya kan, jadi kita tanyain dia aja. Betul. Inilah kebanyakan orang guna macam terakota, clay roof gitu. Dia ada version yang murah juga untuk perumahan. Tetapi
Ada juga method yang lebih murah, yaitu menggunakan metal deck. Disebabkan asbes itu sudah dilarang dan kita tidak perlu gunakan. Jadi dalam perumahan itu terpaksa untuk kita menambah budget. Metal ini juga mahal Pak Ci. Iya. Memang Gitu. untuk kesehatan itu saja optionnya. Ya, kesehatan itu mahal ya. Ya, kesehatan itu mahal, guys. Ya, tapi ini harusnya ya pihak-pihak yang kementerian harus ambil serius ya hal ini karena itu melibatkan kesehatan guys ya. Betul. Dan juga ya kalau guna asbes itu sehingga menyebabkan kanker itu bukan sesuatu yang bagus untuk kita dengar ya guys ya. Tetapi ialah sebagai seorang yang ada rumah juga ya gitu ya. Betul. Biarlah kita punya sesuatu yang berkualitas lah ya. Yes. Untuk jangka masa yang panjang daripada menyebabkan orang lain juga terkena dengan apa yang kita buat ya. Tapi gimana juga ya kalau materialnya itu mahal ya nggak mampu gimana juga ya kan. Cumanya walaupun kita sangkakan yang jenis metal roofing ini mahal, sebenarnya ianya murah. Murah gimana itu? Dia ada jenis-jenis yang murah dia. Lagi-lagi method untuk pemasangan dia punya apa tuh? Kerangka di dalam bumbung. Tapi mungkin nggak lama bisa dipakai ya kalau yang terlalu murah itu. Kalau metal roofing nih kalau ribut ke apa semua tuh memang akan tercabut lah begitu. Oh maksudnya itu dari segi bencana aja lah. Ya, Bencana risikonya. lah risikonya. Tetapi kalau tapi clay kalau- roof itu akan bertahan sehingga 10 tahun, 20 tahun ataupun ada juga jenis-jenis macam PVC roof juga. PVC lebih mahal berbanding nih lah metal. Oh PVC lebih mahal dari plastik itu ya. Iya betul. Itu yang jernih itu ya kan? Jernih Ada pun yang ada jernih, tapi ada ada yang color macam-macam lagi. Nih. Tapi kalau aku lebih suka yang warna jernih itu ya. Oh. Itu sesuai untuk membuat gazebo begitu. Ya benar. Simpan di halaman untuk yang penting nggak panas, nggak kena hujan kayak gitu ya. Yeah, Tapi benar, tetap benar. cerah ya. Gitu. Betul. Gitu guys. Yang ini kita nggak perlu bahas panjang ya karena bukan kita mencari kesalahan, tetapi kita mencari penyelesaian ya guys ya. Gimana harus kita bikin ataupun ya mencari satu solusi yang seharusnya supaya masyarakat itu nggak sakit lah ya. Lihat tadi kasihan guys, dapat kanker paru-paru ya guys ya dalam 15 tahun hingga ke 30 tahun kayak gitu ya. Long term lah ya, mengambil masa yang sangat panjang untuk dapat side effect, tapi itu juga bukan sesuatu yang bagus ya. Betul. Ya benar-benar. Jadi kalau memang sangat berbahaya ya guys ya, seharusnya pakar kasih masukan ke pemerintah lah ya untuk membuat kebijakan yang mana mengalihkan produksi asbes nih ke produk lain yang lebih ramah lingkungan. Betul. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini hingga habis. Terima kasih juga kepada Depak Ciis karena udah memberikan kita satu ilmu yang bagus juga tentang roof ini, tentang atap yang selain daripada asbes ini. Yes, ya. betul. Asbestos. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya Baji ya. Ya, saya pada yang kedua, sekiranya kalian ada sebarang video untuk direaksi, just komen dan sudah dengan dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.